Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah, hari ini sepertinya ada perasaan yang lain dari sebelum-sebelumnya karena hari ini sepertinya spesial ya. Saya kedatangan 4 guru CGP yang luar biasa, yang kredibilitasnya, kapasitasnya sudah tidak diragukan lagi ya. Ya Ibu, baik. Mohon izin kami berempat ke sini bertujuan untuk mewawancarai Ibu terkait tugas kami di modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan, seperti itu. Mudah-mudahan Ibu bisa berkenan. Baik, Pak Ali, Bu Tika, Bu Tri, juga Bu El, sepertinya kalau Ibu harus keberatan dalam apa gitu ya. Justru saya merasa sangat senang karena di sini saya diberi kesempatan untuk senantiasa belajar dengan guru-guru hebat ya. Dimana apa yang dikatakan Pak Ali itu sepertinya bagi saya benar-benar masalah baru atau pertanyaan baru. Mungkin pertanyaannya iya, istilahnya iya baru, padahal kenyataannya mungkin dalam hal tertentu di sekolah ini bisa jadi hal-hal tersebut sering kita jumpai gitu kan, sering kita rasakan. Tetapi mungkin dalam hal istilahnya, oh ini ternyata ini istilahnya gitu. Istilah. Gitu. Baik Ibu, terima kasih ya sudah menerima kami ya teman-teman untuk mewawancara Ibu. Langsung saja Bu ya, pertanyaan pertama mungkin selama Ibu memimpin di sekolah ini gitu kan ya, kira-kira pernah nggak mengalami atau mendapatkan kasus yang sangat membingungkan gitu ya dalam pengambilan keputusan seperti itu? Baik, sepertinya kalau kita berbicara ya hal-hal yang tidak berkenan di hati kita dengan yang berkenan di hati kita, mungkin itu sudah lumrah terjadi dimanapun kita berada. Tinggal kita bagaimana sih mensikapinya, mana yang harus lebih kita perhatikan atau yang harus kita ambil sebagai kebijakan yang benar, kebijakan yang arif yang bisa diterima oleh semua pihak. Barangkali seperti itu ya Bu, Ibu Bapak guru hebat. Karena yang saya tahu segala sesuatu permasalahan itu sedikit itu perlu penanganan, apalagi hal yang berat itu perlu untuk dimusyawarahkan gitu. Rasa-rasanya selalu ada dan tiadanya itu tergantung kita untuk menyikapinya gitu ya, barangkali ya Pak Ali ya. Iya. Baik Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat membedakan gitu ya permasalahan-permasalahan itu termasuk ke dilema etika atau masuk ke bujukan moral seperti itu Bu? Saya mungkin harus melakukan identifikasi ya, permasalahan itu apakah dilema etika atau bujukan moral ya. Kalau misalnya dilema etika, berarti sesuatu yang baik, benar, menguntungkan. Kalau bujukan moral berarti baik tetapi ada sesuatu yang kurang pas atau salah atau bagaimana ya, nanti mohon diluruskan ya, karena Ibu juga seperti tadi yang dikatakan di awal, oh ini nih istilah ini rasa-rasanya gitu ya, istilah baru, jadi mohon dalam hal ini diluruskan jika ada perkataan saya kurang pas menurut Ibu dan Bapak semuanya gitu. Baik Ibu, bisakah ceritakan satu kejadian gitu ya Bu di sekolah Ibu ya tentang kasus dilematika itu? Kasus terbaru aja ya barangkali. Jadi begini, pada suatu saat sekolah kami ini diminta tampil untuk mengisi sebuah acara. Nah, di situ sudah ditentukan pesertanya itu 3. Tetapi karena ada sesuatu hal, satu anak ini tidak bisa untuk hadir dan berlatih ya, sehingga pada saat tampil itu kami memutuskan kalau memang anak itu tidak bisa tampil karena sakit, nah itu jangan dilibatkan, karena kita tidak bisa jamin bahwa anak yang sakit itu apakah besok bisa sembuh
tampil dengan maksimal atau seperti apa. Nah, kami melakukan itu berdasarkan musyawarah dengan guru pendamping tari yaitu Bu Erna. Nah, tetapi pada malam hari Bu Erna itu telepon kepada saya, Bu, katanya ada permasalahan nih dengan orang tua gitu. Ada apa? Kata saya, kenapa? Salah satu orang tua jadi menginginkan anaknya itu tetap ingin dilibatkan. Waduh, kata ibu gitu ya. Terus gimana Neng nih kira-kira satu sisi ibu minta masukan dari Bu Erna, kondisi anak ini sakitnya seperti apa? Nah ternyata katanya sakitnya itu kan sakit gigi. Kemudian udah dilihat juga ke kelas dan sudah berobat, katanya ke dokter. Kalau sakit gigi sebenarnya saya khawatir pas tampil giginya kumat, jadi tidak bisa menjamin anak bisa tampil dengan prima gitu kan. Nah dalam hal ini Bu Erna dapat serangan nih, dapat dari wali muridnya bahwa anaknya harus tetap dilibatkan untuk tampil. Nah dalam hal ini mungkin ada sisi yang bertentangan keinginan sekolah menampilkan anak secara maksimal dan istilahnya anak itu istilahnya bergerak tanpa ada hambatan, tanpa ada rasa sakit. Nah itu yang kami harapkan. Tetapi ada satu sisi bertentangan dengan keinginan orang tua, bahwa orang tua itu ingin menampilkan anaknya berdasarkan keinginannya sendiri tanpa dia memikirkan kondisi anak, tanpa dia memikirkan kepentingan lembaga atau sekolah, karena sekolah maunya menampilkan anak dengan istilahnya anak itu full tampilnya gitu, maksimal artinya ya. Nah dalam hal ini ibu sangat merasa keberatan, bertentangan ya istilahnya antara kepentingan lembaga atau kepentingan sekolah dengan kepentingan yang sifatnya datang dari pihak luar gitu loh. Sehingga kami perlu mendiskusikan dengan guru pendamping yang lain terkait dengan ada sedikit kendala gitu kan pada saat kita untuk diminta tampil maksimal di sebuah acara gitu. Barangkali seperti itu ya. Mohon maaf nih kalau jawaban ibu tidak sesuai dengan harapan gitu. Dilanjutkan ya. Kemudian bagaimana ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah terkait kasus tadi ya Bu ya? Itu kan ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Itu bagaimana Bu menjalankan pengambilan keputusan? Tentu saja saya tidak memutuskan sendiri karena sekolah itu bukan milik pribadi ya. Sekolah ini banyak melibatkan dalam hal pengambilan keputusan, terutama tim kerja ya. Ibu harus bertanya kepada guru pendamping, juga bertanya langsung kepada anaknya apakah memungkinkan untuk tampil. Nah dalam hal ini tidak serta-merta ibu memutuskan jangan atau ya boleh tampil, tetapi banyak pertimbangan-pertimbangan tertentu, terutama satu, kondisi kesehatan anak, yang kedua kepentingan orang tua gitu loh. Kalau misalnya orang tua itu sudah memberikan penekanan atau instruksi kepada sekolah, nah saya tidak ingin seperti itu. Tetapi yang saya inginkan ya, kami musyawarah ini benar-benar hal yang sangat positif untuk kemajuan sekolah, juga untuk kemajuan peserta didik tadi gitu. Terima kasih Bu jawabannya. Silakan Bu. Ya Bu, kemudian setelah melakukan musyawarah dengan tim kerja, selain itu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan Bu untuk menyelesaikan permasalahan ini? Jadi awalnya bagaimana begitu Bu, langkah-langkah penyelesaiannya? Selain melibatkan banyak pihak ya, terutama tim yang terkait langsung dalam hal tersebut, mungkin saya harus menggali informasi yang lainnya, terutama melibatkan wali kelas juga kan. Wali kelas itu tahu keseharian kondisi anak gitu. Artinya dalam hal ini banyak sekali informasi yang harus saya kumpulkan, sehingga di satu sisi pihak sekolah juga istilahnya tidak dikecewakan dengan keputusan artinya ya kemungkinan dari anak tidak tampil maksimal.
kemudian anak itu juga tidak dikecewakan pada saat kita opkan atau kita tidak libatkan anak tersebut, dan pertimbangan dari orang tua yang kekeh ingin melibatkan anak. Tentu saja ini semua menjadi dasar pertimbangan untuk mengambil keputusan gitu kan. Yang jelas keputusan itu tidak saya putuskan sendiri, tetapi melalui musyawarah supaya tidak ada unsur minimal dirugikan atau dikecewakan. Berarti menurut Ibu hal yang paling efektif untuk menyelesaikan ini dengan musyawarah begitu ya Bu ya? Betul. Yang musyawarah dengan Ya. wali murid tadi Ya, ya, dengan tim kerja gitu kan istilahnya. Dengan dinas juga Bu ada musyawarah atau Bisa jadi kalau misalnya kita sudah melibatkan pihak luar, terutama Dindik, berarti ada kemungkinan masalah itu sangat urgent dan di luar kapasitas kami untuk menyelesaikannya. Contoh, boleh Ibu ngambil contoh hal yang istilahnya urgent sekali dan membutuhkan pemikiran yang teramat sangat di saat itu gitu ya. Gak apa-apa kan dia? Iya, boleh. Ya, baik. Pada saat kejadian batal study tour karena ada sesuatu yang di luar dugaan, nah itu kan tidak hanya menyangkut diri kita, siswa, tetapi menyangkut juga masyarakat dan lembaga gitu ya. Dalam hal ini katakan dinas pendidikannya. Saya sebagai kepala sekolah tidak mungkin hanya diam-diam di tempat berbicara dengan guru, dengan wali murid, tetapi karena ini sudah menyangkut lingkup yang luas, maka mau tidak mau harus saya laporkan kejadian ini kepada dinas pendidikan gitu loh. Karena baik buruknya dinas pendidikan juga mungkin ada kaitannya dengan kondisi sekolah ya. Baik Ibu, tadi sudah saya dengarkan ya jawaban-jawaban dari Ibu. Kemudian pertanyaan berikutnya, hal apa saja Bu yang menjadi tantangan bagi Ibu dalam pengambilan sebuah keputusan, dalam hal ini kasus-kasus dilema etika seperti itu? Mungkin yang menjadi tantangan saya selaku pimpinan sekolah ini, apabila harapan tidak sesuai dengan kenyataan, nah itu adalah suatu tantangan. Berarti kalau kita punya tantangan berarti harus ada masalah. Kalau tidak ada masalah berarti kita itu diam di tempat, dalam arti stag ya. Nah gitu stag loh. Jadi kalau kita mendapat tantangan, mendapat masalah, oh itu berarti kita menuntut kita untuk berpikir seperti apa sih penyelesaiannya gitu kan. Hal-hal apa sih yang membuat kita mudah untuk melakukan terobosan-terobosan gitu kan. Barangkali tantangan itu bagi saya tidak dijadikan suatu kendala ya. Justru tantangan itu, masalah itu dijadikan tantangan untuk dicarikan solusinya gitu loh, atau pemecahannya gitu. Kalau misalnya dapat masalah, diam, hanya merenung tanpa ada solusi untuk menyelesaikannya, berarti saya itu bisa dikatakan mungkin bisa jadi pola pikir saya juga sudah melemah atau seperti apa gitu. Tapi seperti hal ini aja gitu. Saya kedatangan 4 guru yang luar biasa. Ini tantangan loh buat saya. Apakah saya mampu menghadapinya? Ataukah saya itu termasuk yang bisa memberikan artinya memberikan harapan-harapan kepada ibu? Kok ibu jawabannya seperti itu, padahal saya tidak mengharapkan seperti itu. Ini juga tantangan supaya saya mau belajar dari ibu bapak guru hebat ini gitu. Tanpa ada tantangan seperti ini, oh saya berarti tidak tahu dong apa itu dilema etika, apa itu satu lagi apa tadi, rujukan moral. Nah, dengan hadirnya ibu bapak hebat ini, saya jadi tahu, oh ternyata seperti ini. Ternyata saya itu harus terus mengikuti update pengetahuannya supaya pada saat diskusi seperti ini mungkin minimal gitu kan ibu bapak juga kan berharap saya bisa memberikan jawaban sesuai dengan yang diharapkan ibu bapak guru hebat ini gitu. Kemudian Ibu ketika dalam
menyelesaikan sebuah permasalahan Bu ya, Ibu memiliki tata krala atau jadwal tertentu ataukah langsung menyelesaikan di tempat Ibu? Kemudian prosedurnya seperti apa? Tergantung masalah. Jika masalah urgent, maka itu harus segera diselesaikan. Kalau masalah itu sekiranya bisa dipertimbangkan, oh ini bisa ditunda, mungkin saya akan menunda, dalam artian bukan berarti mengabaikan, tetapi skala prioritas barangkali ya. Itu ya Bu Tika. Terima kasih Ibu. Pertanyaan selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini Bu? Oh, banyak faktor, banyak hal. Iya. Terutama tim kerja saya yang ada di SD Cilegon 2 ini harus selalu saya minta saran, pertimbangan, masukannya, sehingga saya tidak salah dalam mengambil keputusan gitu. Dan belum tentu apa yang saya putuskan benar menurut tim kerja saya gitu. Minimal kalau banyak masukan, banyak pendapat, kan pasti keputusannya juga yang terbaik gitu. Dan saya tidak akan memaksakan keinginan saya dalam penyelesaian masalah harus seperti itu, tapi tetap saya mempertimbangkan masukan-masukan dari tim kerja saya gitu. Ibu bapak guru yang ada di SD Cilegon 2, komite juga, juga wali murid biasanya saya libatkan dalam hal-hal tertentu gitu. Baik Ibu, dari yang sudah Ibu sampaikan tadi, cerita-cerita ya tentang kasus-kasus yang sudah Ibu alami, adakah pengalaman atau pelajaran yang Ibu ambil dari pengambilan keputusan saat pengambilan keputusan di pelajaran apa yang kira-kira Ibu dapatkan dari kasus itu? Mungkin kalau saya bisa menyimpulkan seperti ini ya, belum tentu apa yang kita putuskan benar menurut saya, benar juga menurut, artinya seperti ini. Setiap saya mengambil keputusan, menurut saya itu benar, belum tentu menurut pihak lain itu benar ya. Dan kalau misalnya benar menurut banyak orang, nah saya harus mengakui bahwa itu benar gitu. Tapi benar untuk saya gitu kan. Kalau misalnya orang lain tidak mengakui itu benar, nah, saya juga kan, oh ternyata apa yang saya putuskan itu tidak benar gitu. Sehingga di sini saya akan berpikir kembali gitu. Oh iya ya, ternyata saya kurang tepat, kurang pas dalam mengambil keputusan gitu. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu ya sudah meluangkan waktunya untuk kita, ya berbagi pengalaman, berbagi pelajaran ya. Baik Ibu El, Ibu Tri, juga Ibu Tika dan Pak Ali, terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada Ibu. Minimal Ibu harus banyak belajar lagi, mengikuti pengetahuan-pengetahuan terkini yang memang sangat bagus ya untuk kemajuan khususnya pendidikan di SD Cilegon 2 ini. Dan Ibu punya harapan kepada Ibu Bapak Guru yang luar biasa ini, yang hebat, berikan apa istilahnya kontribusi, berikan masukan-masukan khususnya kepada saya, juga kepada teman-teman yang lain, supaya bisa menularkan gitu ya, kebaikan-kebaikan yang Ibu peroleh selama mengikuti pendidikan guru penggerak gitu. Terima kasih atas kesempatan ini. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangan, terutama jawaban-jawaban Ibu yang ngalor ngidul ya, yang tidak sesuai dengan harapan gitu. Kok jawabannya seperti itu ya, padahal bukan itu gitu. Ya Ibu juga terus terang sih akan banyak belajar lagi. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Sehat selalu. Amin, amin. Sukses untuk Pak Ali, Bu Latika, Bu Tri, Bu El. Ya. Ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Pak Ali kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat. Alhamdulillah ya.
Ibu punten ya, saya mau minta waktu sebentar. Saya berkeinginan untuk mewawancarai Ibu tentang modul 3.1 terkait tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Mudah-mudahan Ibu berkenan. Insya Allah berkenan. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Kita langsung saja Bu ya. Baik Pak. Untuk mempersingkat waktu, yang pertama Bu, selama Ibu memimpin di sekolah ini Bu ya, kira-kira ada nggak gitu kan kejadian dalam rangka mengambil keputusan yang membuat Ibu itu bingung seperti itu kan? Baik Pak Ali, saya mencoba menjawab ya. Sepertinya di sekolah itu pasti banyak permasalahan-permasalahan ya, karena memang yang kita hadapi di sekolah itu adalah benda hidup ya, manusia. Kemudian permasalahan itu ada salah satu permasalahan ya yang membuat ibu mengharuskan membuat pemikiran yang sangat luar biasa. Contohnya seperti ini permasalahannya. Jadi ketika itu ada salah satu guru itu datang terlambat. Nah 1 hari 2 hari beliau datang terlambat. Tetapi ibu masih belum belum menanyakan, masih mengamati aja ini. Setelah sampai 3 hari 4 hari kan tidak baik juga ya, kalau datangnya terlambat terus kan khawatir ya dengan wali murid, tanggapan orang tua, karena kan kita tuh walaupun di sekolah tetap ada penilainya yaitu orang tua. Nah akhirnya dengan melakukan pendekatan terhadap guru tersebut dipanggil, ibu kata saya bisa bicara ngobrol sebentar. Alhamdulillah beliau bersedia ya. Nah akhirnya saya tanya, ibu, saya perhatikan ya Bu ya, mudah-mudahan ini ibu tidak keberatan untuk menjawab pertanyaan saya. Saya perhatikan dari beberapa hari ke belakang ini ibu datang terlambat ke sekolah. Saya tanya kenapa, apa ibu ada masalah di rumah seperti apa. Tapi mohon maaf ya Bu kalau saya sudah lancang menanyakan ini, tetapi kan karena ibu adanya di sekolah kita ini di sini, saya harus menanyakan karena saya berkewajiban, saya disinikan selaku kepala sekolah. Mungkin tugas saya salah satunya ini ya Bu. Nah akhirnya beliau menceritakan bahwa ada masalah memang di sekolahnya. Ketika itu kakaknya guru ini bercerai namanya. Ini ya mungkin ya ada suatu masalah yang tidak bisa diselesaikan, akhirnya keputusannya bercerai. Nah hak asuh jatuh kepada kakaknya, sementara kakaknya itu laki-laki. Kan tahu sendiri apa ya, laki-laki itu ngurus anak yang belum inilah, mungkin karena di awal masalahnya ini. Nah akhirnya sementara si anak ini kan masih usia sekolah dan akhirnya si anak ini karena ada masalah di rumahnya, karena mungkin kangen dengan mamanya atau seperti apa, tidak mau sekolah. Nah dibujuklah si anak ini, nah maunya sama tantenya ini, anak sama ibu guru. Nah akhirnya karena memang seorang guru bisa kali ya membujuk, jadi akhirnya dibujuk lagi dan tidak mau ke sekolah kalau tidak diantar. Nah akhirnya kan dengan terpaksa nih saya Bu katanya harus mengantar dulu. Nah nanti kan kita lihat di sekolah si anak ini sudah main, sudah nyaman dengan temennya, baru saya bisa tinggal anak tersebut, kemudian baru saya ke sekolah. Oh seperti itu, dan itu berlaku beberapa hari karena memang setiap pagi itu seperti itu ya Bu. Terus saya juga berpikir, ini kasihan amat anak ini, karena memang saya merasa di situ ada 2 pilihan ya. Pertama, si ibu guru ini berarti kan telat ke sekolah, berarti kan meninggalkan kewajibannya. Tetapi dia juga di sana kalau dia pagi dia
ke sekolahnya pagi, si keponakannya nggak akan sekolah. Jadi dia juga bingung mungkin akhirnya. Iya, saya pikir juga iya Bu ya, kan si anak ini masih masa usia sekolah, jadi harus sekolah juga ya. Nah, jadi akhirnya dia minta mohon maaf, mohon waktunya Bu, siapa tahu katanya untuk sekarang ini aja. Nah akhirnya saya berpikir Pak, gimana ya supaya cepat gitu ya, maksudnya jangan sampai waktunya berlarut-larut gitu. Akhirnya Bu boleh nggak saya main ke rumah Ibu gitu ya, pengen ketemu sama ponakan Ibu kata. Oh iya Bu nggak apa-apa. Akhirnya saya datang ke rumahnya, terus dikenalkanlah saya dengan keponakannya tersebut. Akhirnya kita ngobrol tuh, ternyata memang dilihat juga dia pengen sekolah, tapi katanya dia kangen mama. Tapi gimana ya, sekarang kan udah beda karena memang anak tersebut udah kelas 4 ya, mungkin sudah paham. Nah akhirnya yuk kita main yuk gitu ya, maksudnya kita pendekatan mau kemana ya, ternyata memang anak-anak mah ya pengennya ke McD katanya gitu ya. Akhirnya kita ke sana terus diajak ngobrol terus, boleh nggak kalau tantenya maksudnya cuma ngantar aja, kan tantenya juga punya kewajiban di sekolah, kasihan loh teman-teman AA juga kan kalau nggak ada gurunya bagaimana. Iya Bu, ribut katanya gitu. Sama tante juga di sekolah kan punya kewajiban, besok mau nggak tantenya cuma ngantar aja. Oh iya Bu katanya. Tapi pas hari belum mau tuh Pak. Nah akhirnya si tantenya ini gimana, kemarin kan udah janji ke ibu kepala sekolah katanya begini. Akhirnya iya, nah, alhamdulillah lah setelah melalui pendekatan kepada keponakannya tersebut, keponakannya mau, akhirnya ibu guru tadi alhamdulillah bisa mengatasi masalahnya, dan saya mengatasi masalah ini tidak tidak terlalu terburu-buru supaya tepat sasaran gitu. Ya, keputusan tepat. Iya, keputusan tepat. Baik Bu ya, luar biasa tadi ini kasusnya yang sangat membingungkan ya. Iya, membingungkan. Nah, selama ini bagaimana tuh ya Ibu dapat membedakan kasus-kasus yang terjadi itu merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya, baik ya. Kalau dilema etika mungkin larinya ke etika diri kita sendiri ya. Dilema kepada etika kita nih, apakah kita itu benar ataukah yang kurang benar. Tapi kayaknya dilema etika itu pembenaran yang sudah ada kebenarannya gitu ya. Jadi kayaknya termasuknya itu dilema etika ya. Karena di sisi lain guru tersebut mempunyai kewajiban, kemudian di sisi lain juga keponakan ini ada masanya masa anak sekolah. Jadi semuanya bingung ya. Jadi kesini baik ya, kesini juga baik gitu. Jadi akhirnya bagaimana untuk mengatasinya supaya tidak berlarut-larut di kelas juga tidak ramai, akhirnya saya menugaskan untuk sementara kepada guru piket gitu ya. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Nah, terutama seperti kasus tadi Bu ya. Nah, kasus di mana ada dua kepentingan kan ya tadi yang Ibu sampaikan. Ibu gurunya itu juga punya kewajiban kan, di sisi lain juga mengantar keponakannya juga suatu hal yang baik juga gitu ya. Nah, seperti apa ini Ibu ya langkah atau pengambilan keputusan yang Ibu lakukan? Mungkin makanya yaitu tadi pertama, kalau kita ada masalah harus mengidentifikasi dulu ya masalah tersebut ya, apa nih masalahnya gitu kan, apakah tadi dilema etika atau keburukan moral. Nah kemudian yang kedua setelah mengidentifikasi berarti kan kita melakukan pemetaan ya. Walaupun pemetaan itu biasanya dilakukan di pembelajaran, tetapi tetap masalah juga boleh dipetakan ya. Artinya mana yang urgensi, mana yang klinik gitu, yang mana yang biasa gitu kan. Kemudian setelah itu pelaksanaan
pemecahannya. Setelah itu kita lakukan evaluasi apakah ini setelah evaluasi ini bagaimana ininya keputusannya tepatnya itu gitu. Makanya baik Ibu, kemudian hal-hal apa saja Bu selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini? ya, efektifnya itu harus pendekatan ya. Pendekatan, kemudian jadi kalau kita sudah biasanya kalau kelihatan sekilas masalahnya itu menjengkelkan, tetapi setelah kita mendalami ternyata oh iya ya seperti ini, memahami. Jadi kita tuh pahamlah apa itu permasalahannya, sehingga solusinya juga mungkin nanti yang terbaik buat mereka. Baik, Ibu. Pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam hal ini yaitu kasus dilema etika? Ya, tantangannya ya itu tadi, kalau tantangan itu lebih banyaknya ke guru ya. Ke guru, karena kalau guru biasanya itu pakai perasaan, pakai pendekatan. Kalau ke siswa mah istilahnya siswa juga sama sih pakai perasaan, cuma istilahnya tingkat kadarnya itu ya lebih ke guru gitu. Jadi tantangannya itu bila guru tersebut tidak merasakan salahnya di mana, itu yang membuat kita tertantang untuk menggali terus apa nih masalahnya gitu ya. Baik, jadi pendekatan Bu ya, kita harus mencari pendekatan yang cocok gitu. Cocok, iya. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikan kasus dilema etika seperti itu? Kalau jadwal sih kayaknya ya tidak ada, tetapi ketika masalah itu datang, artinya masalah ini harus segera diselesaikan, selesaikankah ataupun perlu pendekatan. Artinya kalau langsung bisa kita selesaikan, berarti kan langsung tidak terjadwal. Tetapi kalau misalnya harus ada pendekatan, saya harus menjadwalkan situasi yang tepat, karena kalau misalnya sudah kronis ya, masalahnya sudah kronis, otomatis pemecahannya juga harus lebih banyak gitu ya, bagaimana caranya gitu. Nah artinya perlu pemikiran yang luas gitu ya. Jadi saya perlu menjadwalkan ketika dia kelihatannya santai atau apa, sudah enak diajak bicara, baru itu Bu ya. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu gitu ya dalam pengambilan keputusan dalam hal ini kasus dilema etika? Baik, ya pastinya ada ya. Biasanya kan katanya gini, orang hebat, ada orang sukses, berarti di belakangnya ada orang hebat gitu kan. Nah jadi Ibu itu begini, kita mengamati guru ya. Guru itu tentunya ada yang respon cepat, ada yang cuek, santai. Nah biasanya yang respon cepat itulah yang Ibu ambil sebagai teman bertukar pikiran, di mana biasanya satu frekuensi. Nah karena Ibu menganggap kalau dia cepat responnya, kemudian kita utarakan biasanya suatu permasalahan, nah bisa saja si guru tersebut langsung gitu ya, langsung care terhadap kita ya, artinya langsung memberikan masukan dan memberikan yang dibutuhkan oleh saya, masukan-masukan yang dibutuhkan oleh saya. Baik Ibu, ini pertanyaan yang terakhir Bu ya. Dari semua hal yang telah disampaikan itu Bu, apakah pembelajaran apa sih yang bisa Ibu petik? Pembelajarannya tentunya pembelajaran kesabaran. Karena memang suatu keputusan itu kita ambil walaupun hanya mempunyai manfaat yang kecil sekali gitu, harus kita ambil. Nah jadi kesabaran itulah yang utama.
Dan yang kedua itu tindakan kita bagaimana harus menyelesaikan ini tanpa kita harus menyelesaikan masalah tanpa membuat masalah baru. Nah itu karena apa? Kita selesai ini, tetapi selesainya ada hati yang tersakiti, berarti kan masalah baru. Nah, jadi itu tindakan yang tepat, cepat, akurat, terarah, terukur. Gitu. Luar biasa Ibu, ini jawaban-jawabannya sangat menginspirasi ya. Ini terima kasih Bu atas kesempatan waktunya ya. Mudah-mudahan Ibu sehat selalu. Amin, amin. Dan juga amin. bisa Ari juga sehat ya dalam melaksanakan modul-modul selanjutnya. amin. Mudah-mudahan lancar sampai panen karya tiba. Iya, terima kasih Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.